Itu sudah pasti itu hanya dua yang kuat, yaitu pasangan 01 yang mewakili masyarakat Islam, pasangan 03 yang mewakili masyarakat Marhenis sosialis, dan yang nomor 3 paling kecil sebenarnya adalah Prabowo dan Gibran yang dia itu tidak punya identiti. Faktanya kan nggak begitu. Faktanya itu kan orang-orang yang mendukung mereka mencapai itu kan udah pada kabur semua. Jadi kelompok Istimewa Ulama yang membuat Prabowo dapat 44,5% kan udah hilang semua. Ya kelompok PDIP dan Marhenis nasionalis yang mendukung Jokowi dulu kan udah hilang. Jadi kalau digabung ini orang berdua sebenarnya kan cuman tong kosong nyaring bunyinya sebenarnya gabungan daripada Jokowi dan Prabowo ini. Dalam konteks pemilihan yang tadi pemilihan yang jujur dan adil ya. Itu kan jadi orang itu nggak ngerti bahwa survei itu kan cuma salah satu alat deteksi. Survei itu bukan kebenaran. Dalam metode ilmiah itu di masa lalu survei itu udah ketinggalan zaman. Surveinya tidak jujur lagi. Apalagi nggak jujur, yang jujur aja Pak, yang jujur aja. Itu belum tentu itu sebagai pegangan. Ya pertama kan kita harus mengapresiasi Dirty Vote itu ya. Udah mungkin hampir 20 juta sekarang yang nonton dari semua channel yang menampilkan itu. Dan beberapa channelnya juga sudah di take down ya oleh kekuatan yang berkuasa lah pastinya. Jadi kita mengapresiasi meskipun kita selama ini tahu, tapi kan kita tidak sistematis melihatnya. Tidak terangkum, tapi teman-teman tokoh-tokoh ini seperti produsernya Dandi Laksono, kemudian 3 tokoh hukum yang luar biasa ya, Bivitri, kemudian si Zainal Mokhtar dan teman kita Ferry Amsari itu begitu sistematis menguraikan bagaimana mereka itu sistematis, terstruktur dan masif ya dalam setahun belakangan ini melakukan upaya-upaya memenangkan 02 ya kan. Nah ini kan harus kita lawan. Ya, tidak semua apa yang dilakukan dengan kekuatan rejim yang berlaku curang itu bisa memenangkan sebuah pertarungan. Ya kita melihat tahun 2019 ketika Prabowo misalkan di oposisi dan dia melakukan baiat dengan Habib Rizik dan teman-teman, kelompok-kelompok Islam militan dan lain-lain melakukan satu kekuatan pengawalan pemilu. Ya alhamdulillah waktu itu 50-50 juga, padahal Jokowi waktu itu adalah incumbent dan penguasa penuh dari seluruh aparatur yang lebih ngeri daripada sekarang tentunya. Yang menarik ini ketika dikatakan fitnah itu, padahal yang disampaikan adalah sesuatu yang memang sudah diketahui umum dan memang tidak dibantah selama ini. Ya kan kalau dalam teori post-truth itu ya artinya ya benar itu kan yang dipercaya rakyat siapa. Ya kan nggak mungkin 3 orang tokoh hukum yang kalibernya itu kaliber internasional ya itu melakukan kebohongan publik. Dan yang disampaikan ya kan? Berdasarkan data juga begitu. Iya pastinya mereka itu kan mengelaborasi data-data itu sudah diketahui publik begitu. Observasi yang cukup lama kan. Jadi bahkan kalau kata Pak Yusuf Kala itu baru 25% dari kecurangan yang sesungguhnya. Jadi menurut saya sih sebenarnya udah pasti lah itu curang udah pasti. Tapi kan kita sampai titik darah terakhir ini kan coba berusaha meyakinkan rakyat agar rakyat itu berani melawan agar pemilu jujur dan adil, bukan damai itu urusan polisi, tapi urusan rakyat ini semua adalah jujur, adil, bebas, rahasia. Jadi kalau kita ini bersama-sama rakyat yang sudah begitu militan dari semua kelompok-kelompok yang anti Jokowi ini ya, itu mudah-mudahan bersatu ya. Cita-citanya apa? Cita-citanya mempertahankan demokrasi
ya kan, mempertahankan pemilu jujur supaya rakyat Indonesia ini ketemu pemimpin yang dia itu pemimpin yang memang dirindukan untuk bangsa ini ke depan. Itu mungkin pandangan saya. Ya, ini Bang Narko, Pak Narko, kan besok ini sudah coblosannya ya. Nah ini yang orang-orang sistematisnya pasti dari sebelum waktu pencoblosan dan pasca, itu pasti rancang seperti itu kan kecurangannya. Yang sebelum sudah diuraikan secara lengkap, meskipun kata Yusuf Kala itu baru 25%, tapi kita tahu sistematisnya dari penyelenggara, dari pejabat, pokoknya semua lini sudah disampaikannya. Nah, untuk yang besok ini bagaimana nih Pak Narko? Kalau kita melihat film Dirty Food, terus kita juga mengingat kembali sekian lama pelaksanaan persiapan pemilu, begitu banyak kecurangan, begitu banyak pelanggaran hukum yang sudah kasat mata. Ya, film Dirty Food itu sebetulnya kumpulan dari semua itu. Dari situ kesimpulannya bahwa pihak rejim sudah merencanakan secara masif dan matang untuk memenangkan pemilu dengan segala skenario istilahnya, dengan segala cara. Jadi prediksi saya, dugaan saya ke depan nggak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Pasti mereka akan lanjutkan. Bukan basah lagi itu. Kalau istilahnya bukan basah lagi itu. Basah kuyup. Sudah basah kuyup. Dia bermain menghalalkan segala cara. Nah karena itu pada kesempatan ini saya mau menyampaikan. Saya katakan tadi, dan mereka juga membuat framing opini. Mari kita laksanakan pemilu yang aman damai. Rakyat nggak mengerti itu. Tapi yang penting pemilu laksanakan dengan jujur dan adil. Pasti aman dan damai. Bukan aman damai itu yang dikedepankan, tapi jujur adil. Yakin akan aman dan damai. Dan saya sendiri kalau tidak jujur dan tidak adil, guna apa itu buat aman damai? Kita juga jadi pecundang korban doang. Nah, itu yang saya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau, mengajak semua masyarakat, semua pemilih, antisipasi kalau apa yang telah ditampilkan dalam film Dirty Food atau dalam kejadian yang lalu itu akan terjadi mulai saat ini ke depan. Lawan dan hadapi. Dan kalau ada pihak-pihak yang sudah diatur oleh undang-undang, dia harus netral, dia harus berdiri di atas semua pihak. Karena yang namanya polisi dan TNI itu adalah aparat negara. ASN itu aparat negara. Kalau dia memihak kepada salah satu pihak, itu juga bukan aparat negara, aparatnya rejim. Itu udah pengkhianatan terhadap tugas pokok yang dia emban. Itu wajib kita lawan. Ini saya sampaikan kepada masyarakat. Nggak usah takut. Kita berdiri di atas kebenaran. Buat apa kita dapat pemimpin? Buat apa kita dapat pemimpin dengan yang mendapatkan dengan cara-cara haram, cara-cara melanggar hukum, cara-cara tak bermoral, cara-cara tak malu? Nggak akan bakal dia jadi pemimpin yang adil ke depan. Tidak bakal dia akan jadi pemimpin yang adil ke depan. Buntutnya seperti sekarang ini, apa ada keadilan? Baik keadilan dari sisi ekonomi, keadilan dari hukum, dan dari politik. Kalau beda pendapat sama mereka, dia gilas. Tapi kalau mereka yang melanggar hukum, dibiarkan saja. Banyak, saya udah pernah jadi korban. Itulah kira-kira. Saya ke Bang Ganda lagi ya, sebelum nanti ke Pak Fadil. Karena begini, kalau dilihat di Dirty Food itu bahwa memang benar sudah dirancang semuanya dan tidak mungkin sesuatu yang dirancang secara sistematis dan rapi seperti itu secara menyeluruh kemudian berhenti tidak dilakukan diteruskan lagi pada hari H pencoblosan. Ini sudah bisa hampir dipastikan besok curang kan seperti itu ya karena kalau sebelumnya sudah diawali dengan kecurangan nggak mungkin kemudian tiba-tiba berubah jadi di hari hanya. Nah dalam film itu kan disebutkan bahwa untuk menang satu putaran itu sangat sulit ya hampir tidak mungkin juga sebenarnya karena syaratnya itu 51% dan sebarannya itu harus 20% di atas 20% setiap provinsi. Nah, 50% provinsi. 50% mungkin ya, 50% provinsi. Nah, menurut hitung-hitungan itu kan jatuhnya 20 provinsi. 20% ya, 20 provinsi.
Nah, itu menurut hitung-hitungan meskipun juga dicurangi juga, Papua tiba-tiba dimekarkan menjadi 4 provinsi dan bisa langsung ikut 4 tambahannya gitu kan. Yang sudah ada 2 ditambah 4 jadi 6 provinsi dan langsung bisa ikut pemilu. Nah, sudah dipastikan satu putaran itu sebenarnya kalau jujur, kalau tidak curang itu sulit begitu. Nah, ini besok kuncinya di situ itu Bang Ganda untuk mengetahui, karena kalau kita harus melihat kecurangan secara detail itu akan sangat banyak lagi mulai nih ya. Contohnya anak saya ini ya, anak saya kan baru pemilih awal 17 tahun. Itu kayaknya yang paling banyak celahnya ya, karena mereka dianggap 17 tahun tidak aware begitu ya. Sehingga anak saya itu punya 2, tadinya nggak dikasih undangannya ya. Kemudian sudah saya urus dikasih, tapi punya 2 selain di tempat tinggal saya. Di ini juga, di Gandaria juga. Jadi tiba-tiba double begitu. Nah, pasti banyak lagi celah-celah yang lain ya. Tentunya sulit bagi publik untuk mencari atau mencegah semuanya ini. Kuncinya adalah satu putaran. Jika satu putaran itu udah pasti bisa curang begitu, dia pastikan curang begitu Bang Ganda. Ya, kan gini ya. Untuk menang satu putaran itu, kalau beradu segitiga seperti sekarang, peta sosiologisnya itu karena sosial yang berbau sosiologi, itu sudah pasti itu hanya 2 yang kuat, yaitu pasangan 01 yang mewakili masyarakat Islam, pasangan 03 yang mewakili masyarakat Marhenis sosialis, dan yang nomor 3 paling kecil sebenarnya adalah Prabowo dan Gibran yang dia itu tidak punya identiti. Ya, Prabowo misalkan mewakili identitas apa? Karena dia tidak terafiliasi. Ya, kalau dia bilang dia terafiliasi dengan petani kan tidak kuat identitasnya. Apalagi dia kan kapitalis pemilik 500.000 hektar lahan. Jadi petani nggak mungkin nganggap dia sebagai simbol. Nah, kemudian itu peta sosiologis. Kemudian peta dari keberhasilan mereka mempertahankan kombinasi antara Prabowo 44,5% di tahun 2019 dan Jokowi 55,5%. Dikombinasi 100% dia pertahankan itu tetap di atas 50%. Faktanya kan nggak begitu. Faktanya itu kan orang-orang yang mendukung mereka mencapai itu kan udah pada kabur semua. Jadi kelompok istimewa ulama yang membuat Prabowo dapat 44,5% kan udah hilang semua. Ya, kelompok PDIP dan kaum Marhenis nasionalis yang mendukung Jokowi dulu kan udah hilang. Jadi kalau digabung ini orang berdua sebenarnya kan cuman tong kosong nyaring bunyinya sebenarnya gabungan daripada Jokowi dan Prabowo ini dalam konteks pemilihan yang tadi pemilihan yang jujur dan adil ya. Jadi nggak ada logiknya. Yang kedua, kalau cuman orang menang berdasarkan survei, itu kan jadi orang itu nggak ngerti bahwa survei itu kan cuma salah satu alat deteksi. Survei itu bukan kebenaran. Dalam metode ilmiah itu di masa lalu survei itu udah ketinggalan zaman. Surveinya tidak jujur lagi. Apalagi nggak jujur. Yang jujur aja Pak. Yang jujur aja. Itu belum tentu itu sebagai pegangan. Karena survei itu kan gini. Survei itu kan kalau dia ngerti. Karena saya gini Pak. Saya itu kan 5 tahun sekolah pertama di ITB itu jurusannya survei dan pemetaan. Jurusan saya nih udah geodesi namanya. 5 tahun terakhir saya di UI, riset saya sebagai ilmu sosial, tapi ilmu sosial survei kuantitatif. Jadi saya itu 10 tahun ini ya, Bang Padil apalagi kan di IPB kan. Jadi kita tahu bahwa itu hanya salah satu observasi karena kita kan ngambilnya sampel. Sampel itu kan 1.200 dari 200 juta penduduk misalnya gitu. Artinya ini kan cuma mendeteksi, bukan dengan survei-survei itu kemudian kita bilang kita menang, enggak ada. Salah satu capres mengatakan sendiri kok, survei itu kan hasilnya tergantung yang bayar. Ya, itu udah faktanya kan. Itu jadi, fakta survei. Jujur itu udah. Kalaupun jujur, survei-survei itu buat orang-orang survei ini kan hampir semua yang saya kenal itu kan tidak pernah dia itu jadi doktor yang ahli kuantitatif seperti saya. Nggak ada lah, mau siapa yang survei itu yang sebut aja nama semua yang lembaga survei, nggak ada. Saya bukan ini karena mereka kan bilang, kan mereka nggak ngerti, kalau saya ngerti. Jadi kalau sampel itu hanya untuk mendeteksi. Jadi kalau misalkan makin dia, kan 2 tuh, validitas sama reliabilitas itu ya. Nah kalau misalkan kita bandingkan dengan survei-survei yang kredibel ya. Tadi ini di alat survei itu 2, validitas, reliabilitas.
Tapi kredibilitas itu maksudnya yang tadi dibayar atau nggak dibayar, kan itu tadi Pak Narko tadi ini. Nah, misalnya kita lihat misalkan konsistensi dua lembaga yang asing yang tidak melakukan politik pemihakan di sini, misalkan Roy Morgan, ya kan, dan Ating Research, dua-duanya dari Australia. Kan dua-duanya juga menunjukkan bahwa tidak ada yang 50% plus 1. Ya kan, walaupun misalnya katakanlah terakhir survei Roy Morgan yang terakhir itu kan tetap aja Prabowo dibuat di situ 46. Nggak ada yang bisa nembus 50 karena sulit. Itu baru kita bicara 50% plus satunya, belum yang tadi di 20 provinsi harus di atas 20%. Ya, jadi nggak ada lah. Nah, tentu saja kalau orang menang satu putaran, probability-nya ya itu cenderung di atas 70-80% curang. Ya, saya nggak berani bilang 100%. Tapi saya berkeyakinan probabilitasnya itu 70-80% mereka melakukan kecurangan di babak akhir. Karena kecurangan yang diungkap oleh Dirty Vote tadi sudah jelas kan. Sudah terjadi. Sudah terjadi karena penempatan kepala daerah di situ, bansosnya dimainkan, kemudian pemanggilan kepala desa dan lain. Kan itu yang diterangkan oleh si film Dirty Vote ini. Jadi seandainya kita bilang ini babak akhir ini curang, ya kemungkinan curang. Nah, persoalannya apakah ikhtiar kita ini, ya kan kita udah hampir selesai nih, maksudnya misalkan semua rakyat juga ikut, bukan semua rakyat berontak kan. Yang berontak ini kan kampus-kampus yang nggak mau, civil society, mahasiswa, itu kan memang sampai sekarang nggak mau tahu pemilu, pokoknya mereka udah pengen Jokowi dimakjulkan. Tapi kita yang mau ikut dalam elektoral ini, menurut saya harus bersekutu dengan semua kekuatan bangsa yang ingin bangsa ini terhormat. Karena bangsa ini nggak terhormat karena pemimpin kita nih selalu mikir jadi penguasa itu adalah untuk bisa kaya. Jadi penguasa itu untuk bisa memperkaya diri, membuat anaknya dinasti dan lain-lain. Ya kalau misalkan kita ke contoh misalkan di Belanda. Di Belanda Perdana Menterinya itu kemarin dia nggak mau jadi Perdana Menteri lagi. Mundur dia. Ya, itu baru cerita 1 tahun lalu lah. Sampai parlemen-parlemen yang lain tuh ngerayu dia, tolong dong jangan mundur gitu loh. Di sana gitu, karena Jerman juga. Di Jerman juga. Artinya mereka nggak being president is not everything gitu loh. Nggak kemaruk karena mereka bukan mau cari kaya. Nah ini pemimpin kita ini ada sakit jiwa semua. Jadi akhirnya tidak memberikan kepada rakyat itu suatu kebahagiaan. Dan pendukungnya mungkin. Ya pendukung ini kan kadang-kadang tergantung pemimpin. Pak Udah tahu gila. Makanya bagaimana cara? Dipilih, didukung juga. Iya, bagaimana caranya? Itu kita mengajarkan demokrasi yang benar. Kalau nggak mau demokrasi yang benar kan berarti kita nggak usah merdeka. Ya kan ngapain kita merdeka ini justru kita mau mendapatkan pemimpin yang bukan dipilih oleh cukong-cukong, oligarki apa, tapi pemimpin yang betul-betul lahir dari rakyat. Itulah harapan saya perlawanan terakhir ini. Saya yakin ya seluruh TPS kalau dijaga ya, kemudian seluruh komponen rakyat, Front Pembela Islam, ex-militer ya, kemudian orang-orang Marhen juga menjaga nih sekarang, diperintahkan Bu Megawati kan, kemudian macam-macam lah perguruan tinggi ikut menjaga. Ya kan, jangan sampai TPS itu, karena asal muasal awalnya bisa kecurangan itu di TPS. Ya kan, kalau TPS itu kita kontrol, minimal Pulau Jawa misalkan, Pulau Jawa terkontrol nih, ya susah mereka mau curang, karena curang tuh bisa aja nanti masukin di tengah jalan misalkan yang udah dicoblos-coblos, ya kan kayak kasus di Malaysia itu kan udah mau dimasuk itu yang dicoblos-coblos tuh 2019. Nah dia susah karena kita lihat gini, nggak boleh. Ini kan kita udah tahu segini, kok tiba-tiba berubah di TPS 193 misalkan kampung apa. Nggak bisa dong, gimana bisa berubah? Itu loh.